Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada khatib pribadi, untuk seluruh jamaah yang ada di Masjid At-Taubah ini, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Oleh karena itu Allah selalu memperingatkan kepada kita, sebagaimana di dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah pernah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi beragama Islam. Lalu apa jaminan dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan sebuah gambaran janji Allah kepada orang-orang yang selalu bertakwa. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yang pertama yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah jalan keluar dari setiap kesulitan hidup atau setiap permasalahannya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan memberikan sebuah kemudahan dalam setiap urusannya. Yang keempat, wa yukaffir anhu sayyi'ati, Allah akan melebur terhadap setiap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Yang kelima, jaminan Allah kepada orang-orang bertakwa, wa yu'zim lahu ajra, Allah akan melipat gandakan terhadap pahala amal kebaikan untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang beriman, bahkan seluruh manusia pada umumnya, bukan hanya yang beriman, tentu memiliki sebuah harapan dan cita-cita ingin selalu selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Tentang hal ini kita ingat akan sebuah kisah. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Uqbah. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita selalu mendapatkan sebuah keselamatan atau diberikan sebuah keselamatan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat?" Rasulullah SAW menjawab di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka wa abki ala khati'atika, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, salah satu cara di antara untuk menggapai sebuah keselamatan dari Allah dan supaya kita selalu diberikan sebuah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, kata Nabi, yang pertama, amlik alaika lisanaka, kuasailah lidah-lidahmu atau kuasailah lisan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, siapa orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah falyaqul khairan, berkata-kata yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Kita diperintahkan untuk berkata-kata yang selalu bermanfaat, berkata-kata yang baik, yang tidak pernah menyakiti orang lain, bertutur kata akan sebuah kebenaran, menyampaikan sebuah risalah kebenaran, menyampaikan sebuah amanah kebaikan. Kalau kita tidak mampu akan menyampaikan hal-hal sebuah kebenaran, auliyasmut, lebih baik kita diam. Memang tentunya lisan ini tidaklah bertulang, tetapi kalau sudah salah maka akan fatal akibatnya. Dalam sebuah keterangan dikatakan sebagaimana kita sudah mengetahuinya, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana lisan yang selalu mengucapkan akan suatu hal-hal tersebut. Kalau kiranya perkataan itu baik, maka akan menjadikan sebuah keselamatan. Dan juga kalau seandainya orang tersebut berkata yang salah, bahkan madarat, dapat mengakibatkan sebuah kerusakan dan kehancuran serta bahaya untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Kata Nabi, kalau seandainya engkau ingin mengharapkan sebuah keselamatan, maka luaskanlah rumah. Maksudnya bagaimana? Nabi memberikan sebuah nasihat kepada kita. Walaupun kita selalu berharap ingin mempunyai sebuah tempat tinggal, mempunyai sebuah rumah yang begitu megah, bertingkat mewah dan luas, bersih serta kaya, kondisi kita memang itu yang diharapkan. Tetapi maksud Rasul memberikan sebuah nasihat kepada kita, walaupun rumah kita tidak begitu besar, tidak begitu mewah, tidak begitu indah, tidak begitu megah, tetapi setidaknya buatlah suasana di rumah kita itu supaya menjadikan sebuah luas. Makanya Nabi selalu berpesan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana kita mampu menciptakan sebuah rumah kita supaya kita betah di rumah, betah ibadah, dan selama kita berumah tangga maka akan menjadikan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah dan tidak pernah mendapatkan sebuah malapetaka, tidak pernah mendapatkan sebuah bahaya, tidak pernah mendapatkan sebuah bencana, dan justru yang kita tinggal, yang justru yang kita tempat di rumah kita menjadikan sebuah kenyamanan, akan sebuah kehormatan rumah tangga kita. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Yang terakhir kata Nabi, kalau kita ingin selalu mendapatkan sebuah keselamatan, maka kata Nabi, wa abki ala khati'atika, engkau harus mampu menangis, menyesali akan semua kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh engkau. Setiap perbuatan kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, maka itu kewajiban kita untuk disesali, bukan untuk dibanggakan. Karena semua manusia pasti memiliki sebuah kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Justru ketika kita memiliki sebuah kesalahan tersebut, yaitu orang tersebut selalu ingat akan dosa untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dosa tersebut hablum minan nas, harus mampu memberikan sebuah permintaan maaf atau memaafkan akan kesalahan kepada orang lain.
Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ay badiru, bersegeralah kalian semua, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mencari ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mengetahui seperti apa luasnya surga Allah subhanahu wa ta'ala, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, Allah persiapkan untuk siapa itu semua? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita sebagai manusia, kullu bani Adam khata'un, tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti memiliki sebuah kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang memiliki sebuah kesalahan yaitu mereka bertobat, minta ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, atau memaafkan akan kesalahan yang pernah dilakukan oleh kita, dan meminta ampun kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya dan kita mampu menjalankan sebuah 3 kebaikan tersebut supaya kita selalu selamat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bitazawwudi fit taqwa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi almustakmirina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yazkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.